Halo, selamat pagi adik-adik. Terima kasih atas waktunya. Oke, hari ini Ibu akan membawakan sebuah materi yaitu melestarikan lingkungan. Jadi, sebelum Ibu memaparkan materi atau menjelaskan materinya kepada adik-adik sekalian, Ibu memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Angelina Sonia dari kelas 2020A NPM 20103020 Prodi PGSD. Pertama-tama, Ibu akan menjelaskan yaitu melestarikan lingkungan. Jadi, pertama-tama itu temanya itu melestarikan lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan lingkungan hidup. Lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya. Oke, selanjutnya yaitu uh, definisi melestarikan lingkungan hidup. Jadi, pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup berhubungan dengan kemampuan lingkungan untuk mendukung perikemanusiaan atau kehidupan manusia dan makhluk hidup yang lain. Sedangkan daya tampung lingkungan berhubungan dengan kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan komponen lain yang termasuk ke dalam lingkungan. Selanjutnya, tujuan pelestarian lingkungan memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu mengendalikan pemanfaat sumber daya alam secara arif dan bijaksana dan mewujudkan manusia sebagai pembina dan mitra lingkungan hidup. Yang kedua, melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan demi kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. Yang ketiga, mewujudkan kelestarian antara hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Oke, selanjutnya yang kedua itu tidak membakar sampah. Jadi, membakar sampah ini dapat melepaskan gas-gas yang menyebabkan kerusakan ozon. Dan yang ketiga itu menghemat energi produk baru yang dihasilkan dari bahan baku produk daur ulang. Ini bisa menghemat begitu banyak energi yang dikonsumsi pada proses produksi. Dan hal ini tentu berbeda dengan produk baru yang dibuat terutama pertama kali dari bahan-bahan mentah yang masih baru, di mana jumlah energi yang dikonsumsi tentu jauh lebih tinggi. Oke, selanjutnya cara kita untuk menjaga dan memelihara lingkungan di sekitar, yaitu yang pertama itu kita dapat melihat gambar yaitu tidak membuang sampah di sungai. Jadi membuang sampah di sungai ini dapat mengakibatkan aliran air yang ada di sungai menjadi terhambat, menjadi tersendat, dan aliran air tak lancar, dan inilah yang menjadi salah satu pemicu terjadinya atau timbulnya banjir. Dan ikan-ikan mati tentunya juga dapat merugikan manusia itu sendiri. Dan berikutnya itu uh, salah satu bentuk strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian, dan juga pembuatan produk atau material yang bekas dipakai, serta komponen utama dalam manajemen sampah modern dan bagian ketiga pada proses hierarki sampah. Yang kelima itu menanam pohon. Jadi di sini sudah tertera gambarnya itu. Jadi menanam pohon ini dilakukan dengan memiliki manfaat agar mencegah terjadinya abrasi yang menyebabkan rumah masyarakat menjadi longsor dan hanyut ke sungai. Jadi abrasi adalah proses pengikisan pantai yang dikarenakan tenaga gelombang laut dan arus laut yang memiliki sifat merusak. Biasanya abrasi sering disebut juga dengan erosi pantai. Oke adik-adik, selanjutnya yang terakhir yaitu kita itu dilarang atau melarang perburuan liar. Jadi perlu kita ketahui perburuan liar adalah suatu kegiatan pengambilan hewan
dari tanaman liar secara ilegal yang bertentangan dengan peraturan konservasi serta manajemen kehidupan liar. Jadi perburuan liar ini merupakan suatu tindak atau pelanggaran terhadap peraturan dan hukum perburuan. Oke adik-adik, untuk itu saja materi yang Ibu jelaskan, yang Ibu paparkan pada pagi hari ini. Ibu harapkan apa yang Ibu terapkan dengan materi hari ini dapat menambah wawasan atau dapat adik-adik pahami. Untuk itu, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.